Hello Cik Kabuki. By the way, aku WhatsApp kamu kok nggak dibales sih? Nggak masuk lagi apa handphonemu error? Mau nanya hari Senin bisa Zoom nggak? Iya, aku tanya kamu. Terus aku tanya itu maunya yang mana, insurance-nya mau yang cover apa kayak gitu. Kok nggak dijawab sih? Terus sih, aku kayak pacar ngambekan gak dijawab. Eh, coba deh ntar aku chat lagi ya. Selamat malam kakak C, hendak kemana ya? Hendak pulang dari belanja. Zara lagi diskon loh guys di Bali. Tiba-tiba langsung mempromosikan Zara. Karena aku tadi ke Beachwalk dan Zara lagi diskon. Coba tuh kalian mau belanja ya kan? Belanja tuh waktu diskon ya. Jangan belanja waktu mahal, gaya banget belanja waktu mahal. Malam C, anakku baru habis muntah-muntah, perutnya katanya sakit. Salah makan nggak? Anak itu perutnya agak begah sih, agak kembung gitu loh. Mungkin kayak masuk angin gitu loh. OMG, nu di jalannya ya. Iya, Cimeli. Atau Helena tadi tuh bilang apa sih itu dia bilang dia ketawa ngeliatin aku, dia suka ketawa. Kenapa dia stres dia ngeliatin aku ketawa? Mana tuh anak tuh? Apa maksudnya ngeliatin aku ketawa tuh, apa maksudnya dia? Hah? Coba. Kangen dia, kalau kangen ketemu dong. Dia aja songong. Bodoh sih dia tuh, bukan kangen. Bodoh dia, bukan kangen. Ada aja lucunya katanya. Iya, mungkin salah makan. Oh. Tadi aku lewat Legian, terus aku baru inget ya, dulu aku pernah tinggal di hotel di Legian situ 1 bulan. Bener-bener sih, kenapa hidup kita tuh dulu kayak have fun gomet gitu. Bisa-bisaan kita nggak pulang-pulang, kita tinggal di hotel. Nggak pulang-pulang, kita tinggal di hotel sebulan. Ada aja kerjaannya. Tapi tak pikir-pikir seru juga loh C Meli, kan aku tinggal di hotel di deket Seminyak situ sebulan. Terus kita jadi sering jalan ke Legian, sering jalan ke itu apa namanya, ke Legiannya gitu. Kemudian kamu kan dulu nggak punya rumah di Bali. Karena tidak punya rumah, udah punya anak nih 2 nih saya nih. Tapi karena tidak punya rumah, ya saya pilih tinggal di hotel. Hotel itu 2 kamar, ada kitchennya. Ya tinggal kita di situ 1 bulan karena males pulang ke Jakarta. Di situ 1 bulan, kita pindah lagi ke daerah Sanur lagi 1 bulan. Kayaknya nginep di hotel 3 bulan deh waktu itu ya. 1 bulan lebih, setiap tempat tuh 1 bulan lebih ya, 3 bulan deh. Terus baru kita pulang dengan terpaksa ke Jakarta, lelah. Tadi ada satu kata-kata yang menyentuh dari suami saya. Cie. Katanya dia ngeliat orang traveling, suami istri udah tua-tua baru traveling. Dan dia bilang dia nggak mau traveling waktu udah tua, dia mau traveling dari sekarang bareng saya. Itu kata-kata yang sebenarnya kesannya biasa aja ya, tapi buat saya itu tuh menyentuh gitu. Cie. Bisa juga kamu berkata-kata yang menyentuh. Dia itu menyentuh. Jadi kayak saya sependapat gitu ya. Kadang-kadang kita tuh bodoh. Kita pikir kita kerja sampai tua kita baru nanti traveling gitu. Ya kalau tuanya kuat untuk traveling, tuanya kuat untuk jalan-jalan. Kalau enggak, kenapa enggak sambil dinikmati gitu? Singkirkanlah pola pemikiran orang tua zaman jadul dulu tuh ya, yang berpikir kita kerja nanti baru menikmati. Enggak. Jadi kita tuh kerja harus sambil menikmati. Dan suami saya tuh bilang, lagian uang tuh mau dikekep sampai mana? Uang itu mau kamu bilangnya gimana sih? Uang itu mau diapain kamu? Iya, kalau nggak dipakai-pakai. Oh, kalau nggak dipakai-pakai mau sampai gimana kayak gitu ya, kita juga harus pakai lah, nyenengin diri. Tapi saya pikir-pikir bener loh, orang umur 70, 60 baru mau jalan-jalan, sudah staminanya tuh beda. Dulu saya tuh jalan-jalan traveling tuh umur 25. Sama sekarang saya traveling umur 17. Sekarang umurnya bukan 17 ya say, sekarang udah kepala 3. Udah 36 umurnya, sama waktu umur 20-an itu staminanya beda banget. Dan kita, kalau orang tua zaman dulu
orang tua saya sih enggak ya, mami saya tuh enggak. Jadi mami saya tuh suka traveling, emang dia pergi-pergi aja. Tapi banyak orang tua zaman dulu tuh yang berpikirnya yang penting kita kerja dulu, nanti kita tua, kita menikmatinya saat tua. No, itu sangat salah. Hidup ya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua rugi banget loh. Maksudnya umur kan kita nggak tahu ya. Jadi kamu kerja, kamu nikmati, sisihinlah tiap bulan tabunganmu tuh untuk emang kamu tuh apa sih yang kamu mau. Jalan-jalannya kemana lah, nggak semua orang kan maunya jalan-jalan ke luar negeri tuh. Even jalan yang deket-deket ya lakukan aja gitu, nggak usah nunggu tua ya saya. Kasihan banget kalau kita belum apa-apa harus nunggu tua kayak emang pasti tuanya. Kalau sudah tua jarang ada yang mau temenin, nanti kumat. Betul juga sih. Kalau masih sehat sih bisa aja jalan-jalannya. Pilihannya dua, kamu sambil menikmati, atau ya bener-bener kamu harus jaga kesehatanmu sambil cari duit. Tapi masalahnya kita nih, ya itulah sebodoh itulah manusia itu. Duit dikekepin, kagak tahu menikmatinya gimana. Kita tuh ngekepin duit tuh hanya memuaskan ego gak sih? Karena kita gak menikmati apapun. Ya ada di rekening kita cuma punya perasaan aman, nyaman. Gak nyaman, aman doang gitu, ada duitnya. Tapi menikmati duitnya itu enggak. Cuman bukan berarti kamu juga menikmatinya jor-joran ya, gila-gilaan ya. Ada duit di rekening berapa dihabisin aja. Itu juga gak bijaksana. Tapi hidup itu sembari mencari harus sembari menikmati. Itu menurut saya sih. Ada orang yang hemat aja lah, hemat. Pelit bener hidupnya, gak tahu jadi apa duitnya juga. Yang penting bisa carinya, boleh dibelanjain. Yang penting ingat juga nabung, ingat investasi, ingat bikin proteksinya, ya sambil menikmati lah gitu. Ada orang yang buat makan aja takut. Orang tapi prioritasnya beda-beda ya. Kalau saya sama suami memang lebih ke makanan, traveling. Apalagi yang kita suka, Be? Udah. Itu dua yang utama ya. Aku suka belanja juga. Kamu yang nggak suka belanja? Saya suka semua sih. Jadi intinya tuh orang tuh ada prioritasnya. Ya kamu boleh spending agak besar di prioritasmu itu. Kayak suami saya, dia suka banget makan enak, ya dia budgetnya lebih gede untuk makan gitu. Kalau istrinya suka semua, ya budgetnya diatur aja. Tapi bukan berarti kita tuh kayak nggak boleh ngapa-ngapain demi hemat. Ini gimana sih konsepnya hemat bisa gila lama-lama. Sembari ngabisin katanya Cemeli. Itu mah Cemeli. Kamu suka yang ngabisin duit, betul Cemeli, makanya harus bisa cari duitnya. Tapi perempuan tuh kan emang tugasnya ngabisin duit. Ketimbang duit suami dihabisin perempuan lain, siapa yang harus ngabisin duit? Kita. Gitu loh. Nanti kalau suaminya udah kebanyakan duit yang gak dihabis-habisin, dia dilirik perempuan lain kan, bahaya. Jadi kita yang harus membantu dia menghabiskan supaya tidak dilirik perempuan lain. Gitu konsepnya. Nggak, Api nggak mau kasih dia, Pi. Dia males. Ini kalian nggak ada yang mau bertanya-tanya nih. Aku lagi baik nih di jalan live. Tapi nggak ada yang bertanya. Tadi tuh ada yang DM saya di Instagram pribadi saya. Dia tuh DM saya di Instagram pribadi saya, nanya soal anaknya yang sakit, dan ya saya sampaikan jawaban yang saya dapat. Anak ini tuh memang banyak masalah di tubuhnya. Jadi anak itu sering kayak bikin gerakan-gerakan dengan mulut dan matanya. Nah itu masalah syaraf. Anak ini juga dari lahir liver sama limpanya dia tuh lemah gitu. Jadi kalau orang limpanya lemah dari lahir, energi tubuh manusia ini dari lahir kan dapetnya dari bapak ibunya, dominannya dari ibu. Kalau memang secara generasi dari atasnya bapak ibunya itu ada yang kurang maksimal dalam tubuhnya, seperti memang sudah ada penyakit bawaan lah bilangnya, kayak livernya lemah atau apa, bisa jadi turun ke anak gitu. Nah anak ini tuh kena gitu, livernya tuh cukup lemah, sama limpanya juga cukup lemah. Kalau orang yang limpa dan livernya cukup lemah, itu pasti mempengaruhi ke imunnya. Karena penyerapan nutrisi makanan diteruskan ke seluruh tubuh itu tidak maksimal. Dan lama kelamaan pasti nanti vonis dokter bilangnya apa? Autoimun. Terus dia tanya saya, dikira-kira umur belasan ini anak akan ada vonis dokter bilang autoimun.
Jadi kamu jaga aja dari sekarang. Dia tanya saya cara jaganya gimana, otomatis udah pasti makanan harus dikontrol, pola tidur harus dikontrol, stres si anak harus dikontrol. Tapi bukan berarti anaknya nggak boleh ada tekanannya, cuman harus dia bisa kontrol stresnya, amarahnya kayak gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah kalau saya berdoa supaya semua sakit penyakit itu dipatahkan, Tuhan bisa patahkan? Jawabannya ya pasti bisa dong. Kita berdoa untuk sesuatu yang baik, selama itu perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan ada di situ, pasti bisa dong, apalagi itu sesuatu yang baik. Tapi gini, kamu bertanya dan sudah ada jawabannya. Jadi tugasmu sebagai manusia, doa itu bentuk usahamu juga. Kalau saya bilang doa itu merayu Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan perkenankan sembuhkan anak saya, ya kan? Tapi ada hal-hal yang memang harus kita hadapi, dan Tuhan peringan itu. Contohnya anak saya sakit, saya sudah pernah beri kesaksian ini, dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri sakit, Tuhan juga beri kesembuhan. Hanya ada proses yang harus saya lewati untuk menyembuhkan anak saya. Nah, usaha kita sebagai manusia ini juga harus kita jalankan. Jadi Cece usahanya apa aja sebagai manusia, bukan bisnisnya apa ya Neng ya, usaha menyembuhkannya. Kayak dia nih, dia udah tahu anaknya ada sakit kayak gitu. Berdoalah kamu tanpa jemu-jemu, minta kesembuhan untuk anakmu, minta supaya anakmu kesehatannya Tuhan jaga, Tuhan pulihkan terus dia. Setiap kali ada sakit Tuhan pulihkan, mau ada sakit Tuhan hilangkan sakitnya, kayak gitu. Itu wajib. Tapi sebagai orang tua kita ini kan manusia ini ada upayanya juga. Upayanya apa yang kayak tadi, jaga kesehatannya. Kamu sudah tahu keluhan-keluhannya dia di mana, ya lebih dikontrol lagi. Kalau kamu takut keuanganmu nanti terganggu, kamu buka asuransi misalnya, seandainya anak ini nanti perlu pengobatan lanjutan. Kalau memang tetap sakit itu terjadi, kan kamu sudah bisa bikin jaga-jaga gitu ya. Tapi doa itu adalah kunci utamanya. Tapi tidak bisa doa saja tanpa upaya manusia. Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau kamunya juga kayak cuek aja, pasrah aja? Karena Tuhan tidak bisa mengubah apapun ketika manusia sendiri nggak mau untuk berusaha. Udah tahu ada sakitnya, misalnya saya bilang nih, kamu nih pankreasnya sudah lemah, sedikit lagi kamu ada gejala diabetes, sedikit lagi gula darah kamu bisa tinggi nih, diabetes kamu ntar. Makin lama bisa diabetes, kamu terus aja makan yang manis-manis, gula-gula, udah dibilangin bakal ada gejala diabetes, kamu gas gula terus. Lalu kamu mengharap mujizat Tuhan untuk sembuh, itu kan nggak make sense gitu loh, ya. Walaupun bisa saja Tuhan beri kesembuhan, namanya Tuhan, mau bagaimana aja cara Tuhan terserah. Tapi sebagai manusianya, logikanya juga dipakai. Jangan kayaknya nantangin Tuhan. Kamu berdoa tapi kamu nggak berupaya, gitu. Sedangkan upaya dan doa itu harus selaras. Ya, jangan kita bilangnya, Tuhan tolong tuntun aku, tapi begitu diajak temen ke tempat clubbing langsung kau geser mobilmu ke tempat clubbing. Gak bisa begitu. Ya kau juga menahan dirimu lah, biar kau bisa dituntun Tuhan. Jangan kamu sudah mau dituntun Tuhan kau geser mobilmu ke tempat clubbing, sayang. Ya, gak bisa itu. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang ada yang bilang, saya doa aja. Oke, lu berdoa, gue juga berdoa. Upaya lu sebagai manusia tuh apa gitu loh. Kan harus ada upaya-upayanya supaya Tuhan bisa arahkan kitanya harus bergerak gitu. Belakangan ini saya suka share lukat suci. Terima kasih kalau Anda share lukat suci, biar banyak orang terbantu. Kenapa saya ngomong aja biasa? Mau beli apa? Oh, aku tunggu di mobil aja ya. Tutup. Loh, ini udah jam berapa nih? Udah jam 9:30 tutup deh. Sepertinya kurang doa karena badan pada sakit. Iya, biasanya gini ya, kalau kamu share lukat suci, itu kan kamu kan mau nolong orangnya tuh. Karena kalau orangnya itu sampai nonton, pakai produknya dan lain sebagainya, iya, hal-hal negatif dalam dia nggak akan suka. Jadi akan ada serangan balik. Ya kau banyak-banyak aja berdoa. Tapi by the way, thank you kamu udah share lukat suci. Aku punya minyak magani sama natura aja, pakein natura aja kalau kayak gitu. Santasu, tolong lihat saya. Amarahnya tinggi. Bener-bener gampang terpelatuk amarahnya. Kamu tuh uring-uringan, frustasi di dalam. Gelisah terus bawaannya. Pikirannya suka ngaco juga. Maksudnya pikirannya tuh kayak banyak pikirannya kesana kemari lah, numpuk gitu. Kamu tuh gak usah mikir gitu loh kayak aku. Ya, nggak usah mikir, kayak saya nih cenderung tidak berpikir.
mikir juga sih, tapi hal-hal yang penting-penting aja. Kalau nggak berpikir blow on dong ya. Tapi jangan memikirkan hal-hal tuh yang ruwet yang bukan urusan kita gitu loh. Nggak usah dipikirin hal-hal seperti itu. Pikir yang penting-penting aja sayang, ya. Kadang-kadang kalau ada pikiran negatif itu segera kau singkirkan dari otakmu tuh ya. Yang konslet-konslet tuh. Jangan kamu pusing dengan pikiran yang negatif. Cici mau kemana? Mau pulang. Aku habis dari mall. Ini kayaknya kamu ambil jalur kanan sayang. Ini mobil-mobil mau ke pom bensin nih, macet. Kenapa tiba-tiba aku sesak nafas saat ketemu dengan orang atau nginep di rumah orang? Apa emang dari bawaan saya? Kamu tuh mah pelita hati, kamu tuh campur aduk tau nggak di dalam dirimu tuh. Tapi 80%-nya sih kesetanan sih. Aku nggak ngerti nih, kamu nih ikatannya kuat sekali. Kiriman-kiriman juga banyak sekali. Kenapa? Dirimu sehuru hara itu. Ramai sekali pom bensin ini loh. Mobil-mobil travel kesini kerjasama kali ya. Meli, kalau saya apakah masih netting? Masih banget Meli. Nggak usah Meli bertanya-tanya ya. Meli ini konslet. Gimana Meli nggak konslet nih? Ada kupu-kupu langsung dia chat aku, Ci ini kupu-kupu apa? Ada lalat langsung chat aku, ini lalat apa? Dalam hatiku gila nih orang, malas aku jawab tadi pagi dia nanya aku lalat. Emang rumah lu nggak boleh ada lalat? Emang rumah lu capek gue biarpun tuh lalat setan ya udah sih biarin aja tuh setan. Tiap hari ada aja Meli itu ada kupu-kupu ini ada lalat cicak keparnoan tau nggak makanya yang lalat aku nggak jawab, dia dalam hatiku ini apa sih? Lalat aja kau pusingin. Glory Salon, lihat aku Glory Salon ini sebenarnya ya dia tuh berkatnya dalam rezeki itu bagus loh. Dia itu kayak dia berusaha untuk ngerjain apa aja tuh ada aja jalannya gitu. Tapi galaunya setengah mati, kayak bingung-bingung sendiri sama masalah-masalah hidup yang nggak penting gitu. Nanti ada diginiin orang dikit, dia tuh kayak baper banget gitu. Kalau kamu fokus aja tuh sama apa sih kayak kerjaanmu, tugas-tugasmu, gemilang banget kamu. Cuman kamu tuh sekarang mau fokus juga kadang-kadang terganggu sama yang di sekitarmu. Pengen peluk Cece, makin kesini makin terjawab yang Cece suruh Ripka doa. Gimana terjawabnya? Tuhan itu tidak mungkin ya Ripka ya. Yang mau menyesatkan kita gitu. Makanya saya selalu bilang sama Ripka, daripada Ripka tanya Cece nanti dikira bela diri, Ripka doa aja Cece ini sesat atau tidak gitu. Minta Tuhan kasih tanda, nanti Tuhan akan perlihatkan kok. Apalagi kalau Tuhan tuh sudah mau tolong kita gitu loh ya. Vivi, tolong lihat aku, kepahitannya sangat banyak, kepedihan hatinya luar biasa. Sama keluarga kamu ngerasa gak pernah diterima, kamu merasa gak pernah dikasihi. Itu yang bikin kamu tuh ngerasa merana di dalam. Kurusan ya makin cantik. Betul Mak Hensel. Mak Hensel nih aku ingat dulu dia di awal-awal Lukat Suci live itu dia bilang dia pingin punya anak, kenapa dia belum hamil-hamil dan lain sebagainya. Terus gak berapa lama dia hamil. Sekarang namanya udah diganti nih jadi Mak Hensel. Sebelumnya namanya siapa gitu aku lupa, cuman fotonya dia gak ganti. Kayak aku inget fotonya dia. Tapi aneh nggak ada sampah kok ada lalat. Meli, kamu emang udah tahu kan rumahmu tuh kesetanan ya Meli ya. Kau sudah tahu rumahmu tuh kesetanan. Tapi tiap hari kau tanya aku soal tuh setan, jadi aku udah males jawab, tau nggak? Ya biarin aja itu setan, mau ntar dia jadi lalat, mau ntar dia jadi ulet keket, kayak terserah dia aja Meli ya. Raja Manado Cirende. Namamu susah banget sih. Jadi kamu nih Manado apa Sunda? Kenapa sudah Manado ada Cirende-nya lagi kayak orang Sunda? Lihat aku ini nih orangnya itu kelihatan galak di luar, dia tuh kayak keras banget di luar, padahal dalamnya rapuh sekali. Banyak nahan perasaan, mau stres, mau bingung, mau apapun dia tahan sendiri, dia nggak pernah menceritakan ke orang lain. Sedih sih sebenarnya kayak gitu. Glory Salon betul ya emang betul lah, nggak mungkin salah jawaban dari Tuhan itu. Kalau saya nggak tahu saya bilang saya nggak dapat jawaban soalnya. Kalau saya masih menjawab itu berarti ada jawaban. Gimana karirku beberapa waktu ke depan? Gini ya Prince 12 ya.
kalau kamu mau pekerjaanmu lancar, kamu bereskan dulu dirimu yang selalu gampang terombang-ambing, gampang bingung sendiri, gampang dipengaruhi oleh orang sekitarmu kayak gitu. Gimana kamu bisa fokus sama pekerjaanmu, karirmu itu ya? Kalau kamunya aja kayak nggak jelas gitu ya. Mana ini tadi? Kenapa sering mimpi keluargaku sendiri bikin aku sakit, tipuan iblis aja sih, biar kamu tuh kayak curiga bahwa mereka yang nyakitin kamu gitu. Gini ya, mimpi tuh memang ada yang bisa jadi suatu pertanda, ada bisa jadi suatu penglihatan dari Tuhan, tapi mimpi juga ada yang merupakan tipuan iblis. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Dan saya selalu pesan, kalau nggak ada yang bisa mengartikan mimpimu dengan benar, lu jangan cari Google, lu jangan tanya dukun mimpi-mimpi lu doa aja sama Tuhan. Tuhan, kalau itu sebuah mimpi yang memang artinya tidak bagus, walaupun aku tidak dapat hikmat arti mimpi itu, bila itu mimpi yang tidak bagus, artinya Tuhan memperingatkan aku atas sesuatu yang tidak baik akan terjadi, maka Tuhan jauhkanlah aku dari yang buruk. Jauhkan aku dari semua yang jahat Tuhan, dari hal-hal yang buruk yang akan terjadi ini. Tuhan yang menjagaku, Tuhan yang melindungiku. Bila ada orang-orang yang berniat jahat sama aku, Tuhan gagalkan gitu loh. Tapi bila mimpi itu berarti sesuatu yang baik Tuhan, maka biarlah segala kebaikan yang Tuhan perkenankan terjadi atasku, terjadilah gitu ya. Amin. Jangan kamu tuh sama mimpimu tuh nanti kamu ketakutan sekali gitu, karena mimpi tuh banyak tipuan iblis juga buat kita tuh kepikiran yang aneh-aneh gitu. Salah nggak pas didoakan tiba-tiba aku nggak suka cita karena kok nanya malah karena konsumsi apa sih, nggak ngerti aku. Kamu pakai bintang gitu. Aku ini bukan orang yang pinter mengartikan kayak gitu loh. Aku emang sering typo kalau ngetik, tapi aku nggak bisa mengartikan chatnya orang. Sebenarnya kalau didoakan dan doanya benar, kecuali kamu benar-benar kesetanan ya, biasanya tuh setannya yang kepanasan, tapi yang didoakan merasa kedamaian gitu. Different ya, berbeda gitu ya. Kamu deep down tetap ngerasa ada rasa damai, walaupun ada rasa tidak nyaman gitu. Coba tanya yang kesetan-kesetan yang udah pernah didoakan. Cici, tolong liatin rumah tangga aku gimana. Dari luar kelihatan kayak nggak terlalu besar masalahnya, tapi keduanya menyimpan masalah emosi yang besar masing-masing, dan komunikasinya sangat buruk. Kalau orang lain sih ngelihatnya kayak rumah tangga biasa aja, tapi kamu sendiri pun merasa ini nggak baik-baik aja. Aku tuh hampa, aku tuh kosong, aku tuh gelisah juga dengan kondisi kayak gini. Suamiku tuh kayak nggak pernah ngerti aku, komunikasi kita nggak baik kayak gitu. Ya perbaikin lah komunikasinya, Neng. Udah dibakar sama korek sama Dani nasi ngengken. Betul apa yang Cece bilang, Cece tidak mungkin salah, say. Asik. Saya sih bisa salah, tapi karena jawaban tuh dari Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin salah ngelihat hatimu. Tuhan tuh nggak mungkin salah ngelihat kondisimu. Kadang-kadang kamu denial aja gitu. Saya kan hanya jadi jembatannya. Kalau kamu sudah dapat jawaban seperti itu, kamu tahu jawaban itu tuh kenapa saya tuh menyebutkannya bukan yang kamu tuh baik, kamu tuh gini, kamu tuh gitu, yang kebaikan-kebaikanmu bukan. Supaya kamu tuh menata hatimu, memperbaiki hatimu, biar imanmu bisa bertumbuh sayang ya. Itu tujuannya. Pengen konsulin suamiku, gimana caranya C? Sekarang konsul hanya bisa offline, datang ke toko gitu, online-nya di close sementara. Saya juga masih lagi banyak kesibukan soalnya. Minta jadwal sama admin. Tidak berbayar ya kalau konsultasi ya. Yanti, selamat malam Cece. Malam Bu Yanti, yang lagi sedih-sedih sedikit. Nanda Mewoh 01, C, liatin saya. Bu Nanda, jangan banyak maunya. Kadang-kadang kita tuh harus bersyukur, jangan terus ngeliatin hal-hal yang kita belum punya. Jadi kayak dalam diri tuh selalu ada rasa kurang, dan rasa kurang. Perbanyak rasa syukurnya. Ibu ya dibilang sulit kan enggak, Tuhan tuh sudah memberkati luar biasa juga gitu. Itu sih Bu yang saya dapat jawabannya. Piye ke slide ini. Cece, kalau aku menurut Cece orangnya gimana? Nama aku Lori. Lori, kau sih paling galau Lori ya. Dia ini tuh orangnya baik banget, tapi kadang-kadang saking baiknya dia sering banget kayak disakitin. Makanya orang baik sama orang blow on tuh katanya beda tipis ya. Sorry to say ya Lori ya. Jadi kamu tuh kayak saking baiknya sering merasa tersakiti, karena orang-orang di sekitarmu tuh emang kagak bisa dibaikin juga sih. Makin sering kamu ngalah, makin sering kamu berbuat baik, mereka lama-lama jadi seenaknya. Itu yang bener-bener bikin kamu tuh kayak, aku tuh capek loh, gak ada yang ngertiin aku gitu.
Aku juga pingin dong orang tuh baik sama aku, orang tuh mengasihi aku. Kenapa sih kok kayaknya aku selalu yang tertekan gitu? Itu perasaanmu ya. Vivi, apa yang harus saya lakukan? Kalau memang kamu punya kepahitan, kamu punya luka batin, kamu doa sama Tuhan, minta supaya Tuhan tolong buka hatiku. Bila selama ini aku telah merasa aku telah mengenal Tuhan, aku sudah berdoa kepada Tuhan, namun masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hatiku, Tuhan buka hatiku. Dan Tuhan bantu aku untuk bersihkan hatiku dari semua perasaan yang mengganjal itu. Karena aku mau mengampuni. Jangan kamu bilang kau sudah mengampuni ya, kau tuh belum mengampuni. Karena kalau kau sudah mengampuni itu beres, sudah masalah di hatimu. Banyak sekali yang kegeeran dikit-dikit bilang, aku tuh loh udah mengampuni, aku udah gini, udah gitu. Enggak, selama lukanya masih di situ, masih terbaca gitu ya, dan kamu masih merasa sedih, masih merasa hampa, nggak ada kedamaian, that's mean kamu belum mengampuni. Karena mengampuni itu adalah akar dari semua penyelesaian masalahmu. Kalau kau sudah mengampuni, maka luka itu akan sembuh dengan sendirinya ya. Jadi mimpi kita tanyakan ke Cece, ya boleh juga. Kalau dapat jawaban puji Tuhan. Kayak Cemeli sering nanyain arti mimpinya, yang mana itu tipuan atau bukan gitu. Pokoknya kalau kamu baca chattingan saya sama Cemeli itu, dia tuh emang banyak kali pertanyaan yang aneh-aneh. Ce, tolong lihat suami yang sudah mati rasa. Kirain suaminya udah mati, ternyata rasanya yang udah mati. Sama-sama ego sih. Istri ego, suami ego. Kamu nanya gini aja tuh, kamu tuh sebenarnya kayak mau nangis gitu loh, kayak sedih, tapi kamu juga udah capek gitu. Sama-sama ego aja sih. Nah ini ya teman-teman ya, kenapa orang bisa sampai mati rasa? Komunikasinya buruk. Kemarin jujur aja nih ya, saya kalau punya masalah juga saya ceritain, nggak malu saya untuk kalian belajar. Saya tuh kemarin ngambek sama suami saya. Cece ini ambekan juga loh ya. Kasihan si Koko nih. Cece ambekan. Saya ini ambekan. Kalau sama suami ambekan ya. Karena ya abis itu karena saya kesel sama dia chatting saya seharian. Dia kan lagi ke Singapura kemarin tuh. Saya ditinggalin, coba dia ke Singapura, saya ditinggalin. Gimana saya nggak ambekan ya kan? Dia chatting saya seharian apa hampir 2 hari ya sayangnya? Ya, kurang lebih lah sehari 2 hari. Chatting suami saya tuh nggak saya bales sama sekali. Dan suami saya tuh ngomong gini ke saya, kamu tuh selalu suruh orang berkomunikasi dengan pasangannya, tapi kamu aja nggak komunikasi sama Koko, dia gitu. Dia nggak pernah aku kamu sih, tapi dia nyebutnya pakai nama gitu. Saya bilang sama dia, apalagi yang mau diomongin, karena saya tipe orangnya kalau saya nggak suka sesuatu saya langsung ngomong. Tapi kok lu nggak mudeng juga, itu yang pertama. Yang kedua, yang dia chatting saya tuh kayak cuma nanya, sayang lagi ngapain, sayang di mana, yang kayak gitu-gitu. Yang saya juga lagi bete, saya nggak bales. Tapi emang bener sih, intinya tuh di komunikasi. Tapi komunikasi itu saat kita tuh lagi nggak emosional. Karena begitu suami saya ngomong kayak gitu, kami berkomunikasi, yang saya juga masih emosi, dianya juga emosi jiwa raga kan, gara-gara saya cuekin gitu kan. Ya jadinya komunikasi yang saat itu terjadi adalah berantem. Tunggu sebentar ya, saya mau turun. Tunggu sebentar, ini gelap. Aduh, kakiku kesemutan sayang. Jadi komunikasi yang terjadi saat dia lagi emosi dan saya emosi itu, thank you, adalah baku hantam, alias ya berdebat yang nggak penting jadinya kan, kesana kemari gitu perdebatan kita. Cuman tadi ya setelah suami saya balik dari Singapura, kita pergi dinner bareng kayak gitu. Waktu dinner itu ya kita ngobrolin masalah itu lagi. Anda minum Damarati dong kayak aku gini ya, karena tadi kita habis makan yang enggak kita minum Damarati. Jadi waktu dinner saya ngomongin masalah yang tadi kita omongin itu gitu, yang saya permasalahkan. Jadi apa sih permasalahannya itu? Sebenarnya sih masalahnya nggak penting banget. Kalau kalian pikir itu suatu masalah penting, sebenarnya itu masalahnya nggak penting. Sebentar ya, saya harus. Kenapa saya bilang itu masalah yang nggak penting? Saya memang nggak suka ditinggal, itu masalahnya. Jadi saya ngambek karena ditinggal-tinggal. Dan ya ada satu hal lagi sih, tapi sebenarnya itu bukan kesalahan suami saya. Cuman hal kayak gitu tuh perlu dikomunikasikan, tapi di saat kitanya tuh tenang.
Akhirnya tadi pas lagi dinner kita ngobrol, ya kita sama-sama kayak mencurahkan isi hati, dan ya sudah, jadi semuanya tuh baik-baik aja. Suami saya ngerti dan saya pun mengerti. Ada hal-hal lain lah yang ya suami saya bilang kalau kamu juga saya tuh orangnya nggak bisa dinomor duakan gitu. Ya dia juga bilang dia juga nggak bisa, dia juga nggak mau dong dinomor duakan. Jadi kayak biar kita tuh sama-sama ngerti. Nah, komunikasi yang kayak gini loh. Jadi bukan berarti waktu saat Anda berantem, Anda tuh langsung ngomong mau beresin masalah, sedangkan ya kitanya juga masih dalam kondisi emosi, masih dalam kondisi nggak tenang. Yang ada pasti tambah berantem. Tapi cari waktu yang enak untuk kamu tuh ngobrol, Mas. Oke, tolong lihat usaha. Kalau kita tuh, kalau kita tuh masih sama-sama dalam ego, kayak sama-sama ngerasa bener. Biasanya kalau orang ego tuh karena amarahnya juga masih tinggi kan, kayak kemarinnya saya masih lagi marah gitu, lagi bete sama dia, sama-sama amarahnya tinggi, ya nggak akan jadi apa-apa tuh komunikasinya. Orang sama-sama ngerasa bener, akhirnya terjadi kericuhan saja. Jadi harus tunggu reda juga. Ike Meno Bais Voik, C, tolong lihat usaha saya, C. Agak sulit. Kamu juga uang modalnya kecampur-campur sama uang kebutuhan, jadi kayak berantakan gitu keuangannya. Kalau bisnis uangnya udah kepake-pakai kecampur-campur gitu kan susah, say. Iblis memang kurang kerjaan, ganggu aja. Tugasnya dia itu, C. Live 2 hari lalu direkord nggak? Direcord sih, cuman belum di posting aja kayaknya sama suami saya. Cici, bagaimana cara kita bisa tahu kita dipakai Tuhan? Putri Immaculata. By the way, semua orang itu dipakai Tuhan, ya. Memang tidak semua orang punya karunia. Orang-orang yang punya karunia itu memang orang-orang yang memang tertentu. Dan kalau kamu bilang, banyak dulu yang bilang sama saya, Cici tuh punya karunia dipakai Tuhan, enak banget. Di satu sisi itu enaknya, karena maksudnya kita tuh mendapat tuntunan clear dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dan tidak gitu ya. Yang tidak boleh gitu, itu lebih clear. Menjauhkan kita dari dosa dan dari salah dalam menentukan tindakan kita. Dan ketika kita pelayanan, memang bos kita tuh langsung ke Tuhan gitu. Ya, itu jauh lebih enak. Banyak Tuhan memang menuntun saya dalam hidup saya gitu. Itu enaknya. Tidak enaknya adalah ujiannya itu sangat besar, ya. Dan banyak karakter-karakter dasar kita sebagai manusia itu yang sedang diolah. Aduh, ini geser dulu nih mejanya. Ini tolong colokin dong, Bi. Jadi kalau kamu pikir Cece ini juga dari dulunya udah baik-baik aja, enggak ya sayang ya. Cece juga dari dulunya nggak baik-baik aja, tapi Tuhan mengolah supaya Cece ini menjadi waras dan siap melayani gitu. Tapi di luar itu sebetulnya setiap orang itu dipakai oleh Tuhan. Gimana cara taunya kita dipakai oleh Tuhan? Cukup dimanapun kamu ditempatkan, jadilah berkat di situ. Tunjukkan kemuliaan Tuhan melalui dirimu, ya. Jangan kamu ditempatin di kantor, tapi kamu di kantor buat biang kerok keributan gitu. Jadi orang-orang tuh di kantor malah ada kamu malah sebel, bikin ribut, beradu domba sama satu orang dan orang lainnya. Karena pada dasarnya siapapun orang hidup, itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya perkenanan atas hidupnya dia. Mau jadi apa, mau bagaimana, selama orang itu mau ikut tuntunan dan kehendak Tuhan. Jadi makanya yang penting hidup itu dalam jalan Tuhan, dan kalau orang sudah dalam jalan Tuhan, seharusnya tindakannya di lingkungannya pun menunjukkan kemuliaan Tuhan ya. Nggak mungkin dong orang hidup dalam jalan Tuhan, tindakannya membuat kericuhan. Agak nggak nyambung berarti itu. Yang mana berarti yang diikutin sebenarnya, konslet itu ya. Saya habis jatuh setahun lalu sampai sekarang belum bisa jalan. Yes, itu ada masalah syaraf yang sebenarnya saya bukan nakut-nakutin ya Bu Vivi ya, tapi ini jawaban dari apa yang saya dapat. Dari tulang ekor masalahnya itu sebenarnya sekarang sudah agak tambah naik merambatnya, agak ke atas gitu. Nanti kalau memang bagian kaki sudah bisa pemulihan, saya rasa Anda harus rajin-rajin stretching tuh, karena syaraf atasnya udah kena.
Bener Ci, suka bingung harus bagaimana. Gue bingung, lu kenapa lu bingung-bingung? Jalanin yang simple-simple aja, say, dalam rumah tangga itu. Nggak bisa juga sih, rumah tangga tuh nggak simple. Cuman harus perbaikin komunikasi aja tuh. Saya sama suami juga masih berantem kok. Apalagi kalau saya lagi ambekan gitu. Suami saya sih jarang ngambek. Yang ngambek tuh saya. Biar seru aja. Kalau nggak ngambek nggak seru kan. Nggak, ya karakter tuh kan masih ada ya. Maksudnya karakter dasar itu masih ada. Saya juga tadi tuh baru menyadari itu. Dan saya sharing di grup yang ada teman-teman. Dan saya juga ngomong ke suami saya. Saya baru menyadari bahwa tuh saya tuh orangnya tidak bisa ditaruh di nomor 2 gitu. Saya tuh orangnya harus nomor 1. Dalam artian gini, disayangnya harus nomor 1. Saya tuh sukanya itu, gimana ya ngomongnya ya? Ya perhatian utamanya tuh ke saya gitu. Kalau suami ya, bahkan sorry to say ya, dengan mertua aja saya tuh merasa kayak kalau suami saya lebih merhatiin mertua tuh kadang-kadang saya ngerasa, kok lu tuh ke mami banget sih, nggak ke saya gitu. Itu karakter dasarnya. Karena mungkin saya anak bungsu, dulu di rumah juga kayak mendapat perhatian gitu kan, dapat kasih sayang. Saya punya keluarga besar juga ngemong ke saya gitu. Karena di keluarga besar saya, di generasi saya waktu itu, ya saya ini termasuk kategori bungsu gitu. Kakak-kakaknya banyak gitu. Dan kebiasaan diemong. Lalu dimana ya puji Tuhan ya, ini semua karena Tuhan sih. Saya tuh dimanapun saya ditempatkan, baik dalam pekerjaan dulu walaupun dan pendidikan, semuanya tuh dilancarkan dan bisa dikatakan tuh kayak berprestasi gitu. Dan saya menyadari bahwa karena berantemnya saya sama suami yang kemarin, oh kayaknya saya deh juga emang karakter saya tuh nggak bisa di nomor 2-in sama dia. Terus saya juga kemarin ada menyadari satu hal, bahwa ya gini ya, ada orang itu yang dalam pekerjaan lah, saya tuh dikasih tahu, oh itu loh si A tuh dia juga sudah omsetnya juga udah sekian tuh bulan ini. Lalu saya tuh dalam hati tuh langsung timbul dek, saya tuh udah beberapa bulan berturut-turut itu jadi yang terbaik gitu. Saya nggak mau sampai posisi terbaik saya tuh bergeser gitu kan. Saya lagi nyetir tuh, kakak saya nelpon ngomong kayak gitu. Saya tuh sampai, gimana nih kalau posisi saya digeser gitu. Karena saya sendiri itu, ya itulah nggak mau kalah, ya, kurang lebih begitu tuh. Itu bukan sifat yang bagus ya. It's not good. Itu ambisi yang besar. Dan dari dulu tuh saya begitu memang karakternya. Tapi puji Tuhannya sekarang, karena saya ikut Tuhan, begitu saya punya karakter yang buruk itu, saya nggak tahu itu bagus atau enggak, karena kita pasti akan berjuang untuk mencapai yang terbaik gitu kan. Tapi kalau ambisinya jadi terlalu besar, jadi ketamakan, itu sesuatu yang buruk. Jadi anggap aja itu buruk ya. Seperti ada pengingat dalam diri saya gitu loh. Pengingat bahwa langsung saya diingetin, saya nggak boleh kayak gitu. Karena saya punya ambisi untuk menjadi nomor 1 dan di nomor 1-kan terus, itu ego saya. Dan berkat Tuhan itu kan terserah Tuhan ya. Mungkin bulan ini saya dikasih Tuhan berkat lebih, bulan depannya enggak, dan lain sebagainya. Saya tidak boleh kayak ngotot mau jadi selalu yang nomor 1 untuk memenangkan ego saya, untuk memenuhi ambisi saya, sampai saya terseret lagi ke ketamakan. Sampai akhirnya saya ngingetin diri saya lagi, udah bahwa ya jalani aja dengan santai, kalau memang Tuhan kehendaki pasti dapet gitu. Jadi karakter-karakter yang seperti ini itu masih saya bawa karena itu karakter dasar saya, terbiasanya seperti itu. Tapi karena saya sekarang tunduk sama Tuhan, saya ikut Tuhan, ada pengingatnya. Ini yang saya pelajari, bahwa hikmat yang saya dapat ya, setiap manusia pasti punya karakter buruk. Keburukan saya buka depan Anda. Apapun yang negatif saya buka ya. Yang positif juga ya Anda bisa menilai gitu. Positif negatif saya silakan Anda nilai. Saya nggak perlu berpura-pura karena saya nggak sedang cari umat, dan saya juga nggak sedang mau kampanye. Jadi saya hanya berbagi sharing cerita untuk Anda bisa belajar juga. Saya punya sifat buruk, itu mungkin salah satunya. Dan sifat dasar itu saya bawa mungkin dari kecil karena pengaruh lingkungan, dan memang dari diri sendiri karena saya orangnya keras gitu. Tapi ketika kita ikut Tuhan,
ketika karakter buruk itu mulai mencuat, mulai naik gitu ke permukaan ya, karena ada pemicunya kayak saya tadi tuh. Di situ juga Tuhan itu seperti mengingatkan kita dari hati kita. Ada teguran dari hati. Hati kita tuh sendiri yang mengingatkan kita gitu. Sehingga kita tuh nggak sampai kebablasan. Kalau dulu saya memang pernah kebablasan. Ya ambisinya besar. Bablasnya sih nggak nipu orang, nggak apa. Jadi serakah gitu. Kayak mau kerja terus gitu. Karena saya selalu ngerasa saya sanggup kok, saya bisa kok. Padahal apapun yang saya terima itu kan berkat Tuhan ya. Kayak saya nggak perlu susah-susah, saya cuman giniin tangan, dalam artian saya berusaha tuh saya mengulurkan tangan, Tuhan sudah taruh ke tangan saya. Tapi kok saya ini serakah, kayak saya mau raup semuanya. Nah itu kan nggak boleh gitu. Kok C, kondisi rumah tanggaku, liatin dong C, aku baru mulai jualan C. Kamu nih jualan, tapi jualanmu tuh kadang-kadang kamu nih kayak nggak fokus, kamu Senin Kamis galaunya banyak gitu ya. Kalau rumah tanggamu kamu nggak usah minta diliatin, kamu juga udah tahu rumah tanggamu tuh nggak baik-baik aja. Apa yang mau dilihat dari rumah tangga yang nggak baik-baik aja? Kamu sebenarnya udah tahu kok masalah utamanya di mana juga kan? Ya sayangnya. Mana sih nih? Kegeser. Ya ampun. Kalau ke skip maaf ya, tadi kegeser dan udah agak banyak. Piye ki? Oh ini dia. C, apa yang bisa diubah dari dalam diri saya, C? Yuliana Gea. Kalau pertanyaannya kayak gitu sih banyak yang bisa diubah. Tapi yang nomor 1 adalah untuk pertumbuhan iman, kamu harus belajar kontrol dirimu dari semua pikiran-pikiranmu yang terlalu liar, membuat dirimu tuh jadinya nggak fokus dan banyak kekhawatiran. Dewi, C, imanku udah bertumbuh kah? Sedikit sekali, Wi. Masih banyak amarahnya. Semakin bertumbuhnya iman, seharusnya rasa yang dirasakan apa? Damai. Jadi kamu ceknya tuh gampang banget. Aku lebih gampang marah atau aku lebih banyak damainya? Kalau kamu sudah lebih banyak damainya, berarti imanmu udah bertumbuh. Tapi kamu setting kamera gini banget sih.